Perkenalkan, nama saya Venia Prianti dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Tommy yang sudah mengajarkan saya dan teman-teman kelas 2A selama 1 semester ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Berikut adalah cuplikannya. Apakah kalian tahu tentang viralnya dan beredarnya video 20 baris polisi tidur yang sore dibuat dan pagi dibongkar? Kalau kalian tidak tahu tentang viralnya video yang beredar tersebut, tenang, jangan khawatir. Di sini saya akan menjelaskan pro dan kontra tentang video viral tersebut. Kalau kalian penasaran dengan 20 baris polisi tidur, mari kita langsung ke TKP. Nah, jadi ini teman-teman, 20 polisi tidur yang udah dibongkar. Tepat di depan sekolah SDIT Latahzan. Dimana sekolahnya banyak anak-anak kecil. Jadi gini loh guys, video penampakan polisi tidur itu viral di berbagai media sosial. Nah, salah satunya di Instagram. Dalam video itu nampak polisi tidur yang berjajar di sebuah jalan, tepatnya di ruas Jalan Banyuasih, Tangerang. Tepatnya di Kabupaten Tangerang. Sebagian polisi tidur itu melintang di seluruh badan jalan. Namun, ada juga yang melintang di tengah badan jalan. Polisi tidur itu juga dibangun sangat berdekatan dengan tinggi tak sesuai standar. Sedangkan pengendara lain pun terlihat hati-hati saat melintasi polisi tidur tersebut. Namun, usai video viral polisi tidur itu pun akhirnya dibongkar. Adapun video pembongkaran polisi tidur itu juga turut diunggah dalam proses pembongkaran juga turut hadir petugas polisi. Keberadaan polisi tidur atau alat pembatas kecepatan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang. Di satu sisi, bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal yang dipasang melintang di jalan itu dapat menimbulkan gangguan kenyamanan berkendara. Tapi di sisi lain, keberadaan polisi tidur mampu melindungi kecepatan kendaraan yang melintas, sehingga laju kecepatan kendaraan diperlambat. Polisi tidur yang menjadi sorotan di Kabupaten Tangerang, diantaranya polisi tidur di Jalan Raya Mauk, tepat di depan arah sekolah Latahzan. Memang sih keberadaan polisi tidur sudah tepat karena di jalan inilah banyak motor dan mobil lalu lalang dengan kencang. Sehingga menimbulkan korban yaitu anak sekolah. Anak sekolah SD yang tertabrak motor tidak sekali dua kali kejadian itu terjadi. Sebelum adanya polisi tidur tepat di depan sekolah, tapi semenjak ada polisi tidur, sebanyak 20 baris ini malah menimbulkan ketidaknyamanan
bagi pengendara. Terkait keberadaan polisi tidur sebanyak 20 baris di Jalan Raya Mauk. Jika keberadaan polisi tidur di Jalan Raya Mauk dirasakan kurang bermanfaat, kata Kadishub selanjutnya surat dari pihak tak puas tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Perhubungan RI. Keputusan atau eksekusi apakah polisi tidur itu dibongkar atau tidak. Polisi tidur itu yang dibuat atas inisiatif pihak Sekolah Dasar Islam Terpadu atau yang disingkat sebagai SDIT. Ini sedianya dipasang untuk mencegah aksi kebut-kebutan. Tetapi polisi tidur yang dibuat berjejer sepanjang sekitar 20 meter itu rawan menimbulkan kecelakaan. Pihak kepolisian bersama unsur Forkompimkam Kecamatan Mauk akhirnya membongkar polisi tidur tersebut. Kini hanya tersisa 3 baris polisi tidur yang dipasang dari ujung jalan ke ujung jalan memasuki gang SDIT Latahzan. Pemasangan polisi tidur yang dilakukan sembarangan bisa menjadi kontraproduktif karena menimbulkan kerusakan jalan yang berakibat pada kerusakan jalan dan gangguan fungsi jalan. Kemudian, jika mengacu pada aturan hukum, alat pengendali kecepatan seperti polisi tidur harus dibuat dengan bahan yang sesuai dengan keadaan jalan dan terbuat dari karet. Bahas tentang undang-undang ada di pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau yang disingkat sebagai LLAJ. Disebutkan yang pertama itu ada setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Dan yang kedua ada setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Dan sementara itu ketentuan pidananya diatur dalam pasal 247 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan bagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 24 juta. Sekian pemaparan materi pro dan kontra mengenai 20 polisi tidur yang telah dibongkar. Sekian dari saya, Feni Aprianti, pamit undur diri. See you next video. Bye.